Teman-teman, coba deh perhatikan rumah kamu. Kira-kira ada berapa alat elektronik yang ada di sana? Pasti banyak banget ya. Ada lampu, TV, kulkas, laptop, dan masih banyak lagi. Tapi, walaupun sama-sama barang elektronik, ternyata tidak semuanya menggunakan rangkaian listrik yang sama loh. Ada yang menggunakan rangkaian DC atau direct current, ada juga yang AC atau alternating current. Hal ini berkaitan dengan rangkaian arus listrik bolak-balik. Hayo, teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan rangkaian arus listrik bolak-balik itu? Kalau kalian penasaran, simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Stefani Adelia. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian arus listrik bolak-balik yang mencakup beberapa subbab, yaitu. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai listrik arus searah, yaitu arus dan tegangan listrik yang besarnya dapat dianggap tetap dan mengalir dalam satu arah. Arus searah yang juga disebut direct current atau DC, contohnya dihasilkan oleh baterai. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai arus bolak-balik atau alternating current, yaitu arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik digunakan secara luas untuk penerangan maupun peralatan elektronik seperti televisi, radio, oven, microwave, dan lain-lain. Di Indonesia, listrik arus bolak-balik disediakan oleh PLN. Arus AC atau alternating current diproduksi menggunakan alat yang disebut alternator. Perangkat ini adalah jenis khusus dari generator listrik yang dirancang untuk menghasilkan arus bolak-balik. Sebuah loop kawat yang berputar dalam suatu medan magnet akan menginduksi arus di sepanjang kawat. Turbin angin dan turbin uap merupakan aplikasi yang sering digunakan loop kawat yang berputar. Karena kawat konduktor yang berputar dan memasuki perubahan polarisasi magnetik secara berkala, maka tegangan dan arus pun akan berubah secara bergantian. Perbedaan generator arus searah dengan generator arus bolak-balik hanyalah pada cincin luncur atau cincin kolektor yang berhubungan dengan kedua ujung kumparan, di mana generator DC memiliki sebuah cincin yang terbelah di tengahnya yang disebut cincin belah atau komutator. Sedangkan generator AC memiliki dua buah cincin yang masing-masing berhubungan dengan tiap ujung kumparan. Gambar ini menunjukkan analogi dari proses menghasilkan arus AC di mana dalam suatu sistem, pipa air dihubungkan dengan poros engkol mekanis yang menggerakkan piston. Terlihat pada gambar tersebut, ketika piston menekan salah satu sisi, maka sisi yang lain terhisap dan begitu juga sebaliknya. Nah, teman-teman tahu tidak? Ternyata rangkaian arus listrik bolak-balik ada yang berupa rangkaian murni yang melibatkan satu komponen, yaitu resistor, induktor, atau kapasitor, dan ada yang berupa rangkaian kombinasi atau dapat ketiganya. Resistor berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik, induktor berfungsi untuk menyimpan energi pada medan magnet, dan kapasitor berfungsi untuk menyimpan energi di dalam medan listrik. Perlu diketahui ya teman-teman, dasar hukum dari materi ini adalah hukum Ohm, di mana besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan medan potensial dan akan berbanding terbalik dengan hambatannya. Berdasarkan hukum Ohm yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan rumusnya sebagai berikut. Dengan V adalah tegangan listrik, satuannya adalah volt, I adalah kuat arus, satuannya adalah ampere, dan R adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Teman-teman, tahukah kalian sejarah kombinasi listrik arus bolak-balik atau AC terhadap DC dimulai ketika Nikola Tesla memperkenalkan penemuannya di tahun 1893 pada Expo Fair di Chicago, serta kemenangannya pada tender yang diadakan oleh perusahaan Niagara Falls Power Company atau NVPC guna produksi listrik dari jeram Niagara untuk memenuhi listrik di kota Buffalo.
Tidak hanya itu, Tesla mengatakan bahwa jeram Niagara tidak hanya dapat menghasilkan listrik untuk kota Buffalo, tapi juga untuk seluruh wilayah timur Amerika Serikat, asal menggunakan AC sebagai metode penghasil listrik. Kemenangan Tesla membuat berang Edison. Akhirnya, Edison melakukan kampanye hitam, menuduh AC tidak aman bagi manusia. Perang arus listrik baru berhenti setelah Edison mengaku menyesal tidak mendengarkan ide Tesla sebelumnya. Akhirnya, perusahaan Edison, General Electric, mau memproduksi alat listrik yang menggunakan AC. Sekarang, penggunaan listrik AC sudah mendunia. Metode DC benar-benar ditinggalkan untuk listrik bervoltase tinggi. Sekarang, pengguna DC dapat menggunakannya melalui konverter atau umum disebut adaptor. Sampai saat ini, listrik DC tetap dipakai untuk alat listrik bervoltase rendah seperti radio dan mainan. Baiklah teman-teman, mula-mula kita akan berkenalan dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Secara umum, arus dan tegangan listrik bolak-balik yang dihasilkan generator listrik merupakan persamaan sinusoidal dengan frekuensi F. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Terlihat pada grafik tegangan dan arus bolak-balik, garis yang berwarna merah adalah tegangan, sedangkan garis yang berwarna hijau adalah arusnya. Selanjutnya ada nilai efektif. Nilai efektif arus atau tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang menghasilkan efek panas atau kalor yang sama dengan suatu nilai arus dan tegangan searah. Nilai efektif ditunjukkan oleh alat ukur seperti voltmeter atau ampermeter, sedangkan nilai maksimum ditunjukkan oleh osiloskop. Harga efektif dari arus atau tegangan bolak-balik dengan gelombang sinusoidal adalah 0,707 dikali harga maksimumnya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Dengan VEF adalah tegangan efektif satuannya volt, Vm adalah tegangan maksimum satuannya volt, IF adalah kuat arus efektif satuannya ampere, dan IM adalah kuat arus maksimum satuannya ampere. Kemudian ada nilai rata-rata. Nilai rata-rata arus bolak-balik adalah kuat arus bolak-balik yang nilainya setara dengan kuat arus searah yang memudahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama, dengan dirumuskan sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada fasor, reaktansi, dan impedansi. Setiap gelombang sinusoida dapat digambarkan oleh sebuah fasor. Sebagai contoh, persamaan tegangan dan arus bolak-balik dinyatakan oleh reaktansi. Reaktansi bisa juga disebut hambatan. Ada 3 jenis reaktansi, yaitu 1. Reaktansi resistif, XR sama dengan R, hambatan resistor. 2. Reaktansi induktif, XL sama dengan omega L, hambatan induktor. 3. Reaktansi kapasitif, XC sama dengan 1 per omega L, hambatan kapasitor. Frekuensi anguler atau kecepatan sudut omega sama dengan 2V dikali F. Impedansi. Impedansi dilambangkan dengan huruf Z besar. Impedansi adalah perbandingan antara tegangan dengan arus. Dalam rangkaian RLC, impedansi bisa juga disebut sebagai hambatan total. Rumusnya sebagai berikut. Jenis-jenis rangkaian arus bolak-balik. 1. Rangkaian resistor pada arus bolak-balik atau AC. Rangkaian hambatan atau resistor dalam arus bolak-balik AC berfungsi sebagai pembatas arus listrik yang masuk atau menurunkan potensial listrik dalam rangkaian sehingga antara arus dan tegangan pada hambatan tersebut dengan arus dan tegangan pada sumber tidak mengalami perubahan fase. Berdasarkan grafik tegangan dan arus pada resistor terhadap waktu, terlihat bahwa tegangan dan arus mencapai nilai maksimumnya pada saat yang sama, sehingga arus dan tegangan pada resistor disebut sefase. Jika digambarkan dengan diagram fasor, maka arus dan tegangan pada resistor akan berhimpit karena keduanya sefase. 2. Rangkaian induktor dalam rangkaian arus AC. Arus yang mengalir pada induktor akan menimbulkan gagal induksi yang berlawanan dengan sumbernya. Dengan menerapkan hukum Kirchhoff tentang loop, dapat diperoleh bahwa tegangan pada induktor sama dengan tegangan sumber, yaitu
Pada grafik arus dan tegangan pada induktor terhadap waktu, terlihat ketika arus pada induktor maksimum, besar tegangan pada induktor adalah 0. Ketika arus pada induktornya 0, besar tegangan pada induktornya maksimum. Jadi, tegangan pada induktor mencapai nilai maksimumnya lebih cepat seperempat periode dibandingkan dengan arus mencapai nilai maksimumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada tegangan sinusoidal, arus pada induktor selalu tertinggi 90 derajat dibandingkan tegangan pada induktor. Pada diagram fasor, terlihat bahwa kedua fasor membentuk sudut 90 derajat. Sudut tersebut menunjukkan ada perbedaan fase 90 derajat antara arus dan tegangan pada induktor. Yang ketiga yaitu rangkaian kapasitor dalam rangkaian arus AC. Berdasarkan grafik hubungan arus dan tegangan pada kapasitor terhadap waktu, terlihat bahwa arus mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat dibandingkan dengan tegangan mencapai nilai maksimumnya. Ketika arus pada kapasitornya 0, tegangan pada kapasitor mencapai nilai maksimumnya, dan saat arus pada kapasitornya maksimum, besar tegangannya adalah 0. Pada diagram fasor, terlihat bahwa kedua fasor membentuk sudut 90 derajat. Sudut tersebut menunjukkan ada perbedaan fase 90 derajat antara arus dan tegangan pada kapasitor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada tegangan sinusoidal, arus pada kapasitor selalu mendahului tegangan pada kapasitor sebesar 90 derajat. Kemudian yang keempat, rangkaian seri RLC. Rangkaian seri RLC yaitu rangkaian yang terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Tadi telah dijelaskan bagaimana sifat rangkaian yang terdiri sebuah komponen baik itu resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Sekarang akan dijelaskan jika ketiganya dirangkai secara seri kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Pada gambar tersebut telah diterangkan bahwa pada rangkaian resistor arus tegangan sefase, sedangkan pada induktor tegangan melalui arus dan pada kapasitor arus mendahului tegangan. Berdasarkan hukum Ohm bahwa V per I sama dengan R, akan tetapi dalam rangkaian arus AC, besaran V per I sama dengan Z, yang disebut dengan impedansi, rangkaian RLC yang disusun seri. Jadi, besarnya impedansi rangkaian dapat dinyatakan dengan Lalu selanjutnya ada faktor daya dalam rangkaian arus bolak-balik. Faktor daya atau dilambangkan dengan cos theta merupakan perbandingan antara daya sesungguhnya dan daya semu. Daya sesungguhnya adalah daya yang muncul akibat adanya hambatan murni, sementara daya semu adalah daya yang muncul akibat adanya hambatan dari induktor atau kapasitor dalam rangkaian alat-alat listrik. Faktor daya menyatakan tingkat efisiensi dari daya listrik yang dihasilkan. Secara matematis, faktor daya dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk lebih melatih kemampuan teman-teman, mari kita berlatih dengan soal-soal berikut. Baiklah teman-teman, untuk lebih melatih kemampuan teman-teman, silahkan kerjakan soal berikut ini secara mandiri. Tekan tombol pause untuk mengerjakannya terlebih dahulu.
Seiring perkembangan teknologi dan informasi, berbagai disiplin ilmu kini sudah diterapkan atau diaplikasikan untuk membantu kehidupan manusia. Salah satunya tentu saja ilmu fisika arus bolak-balik atau AC. Contoh penerapan fisika arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari adalah tuning. Tuning adalah salah satu bagian dari sebuah radio yang berfungsi untuk memilih salah satu frekuensi pemancar yang ada di udara. Komponen utama pada bagian ini adalah VARCO atau Variable Condensator. Bagaimana cara tuning memilih salah satu frekuensi dari pemancar radio? Caranya adalah dengan menggunakan prinsip resonansi. Kalian tahu kan apa itu resonansi? Resonansi adalah peristiwa bergetarnya benda lain akibat getaran sebuah benda walaupun kedua benda tidak bersentuhan. Kenapa bisa bergetar? Karena terdapat kesamaan frekuensi antara kedua benda tersebut. Berdasarkan prinsip resonansi itulah rangkaian tuning pada sebuah radio bekerja. Ketika kita memutar VARCO, maka kita merubah nilai kapasitansi dan induktansi yang ada pada rangkaian tuning tersebut sehingga menghasilkan sebuah frekuensi yang sama dengan frekuensi pada salah satu pemancar radio yang ada. Sebagai contoh, apabila kita ingin mendengarkan siaran dari pemancar radio yang bekerja pada frekuensi 97,9 MHz, maka kita akan memutar VARCO sehingga nilai kapasitansi serta nilai induktansinya diubah menghasilkan frekuensi sebesar 97,9 MHz juga. Dengan demikian, maka kita bisa mendengarkan siaran dari pemancar radio tersebut. Hal ini jugalah yang menyebabkan kita mendengarkan suara yang tidak jernih seperti suara desis karena terdapat dua pemancar yang frekuensinya tercampur. Apabila tidak terjadi resonansi antara frekuensi pada rangkaian tuning dengan frekuensi dari pemancar radio yang kita dengar. Selain itu juga ada transformator atau trafo. Transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik AC. Transformator terdiri dari 3 komponen pokok yaitu kumparan pertama atau primer yang bertindak sebagai input, kumparan kedua atau sekunder yang bertindak sebagai output, dan inti besi yang berfungsi untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Prinsip kerja dari sebuah transformator adalah sebagai berikut. Ketika kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, perubahan arus listrik pada kumparan primer menimbulkan medan magnet yang berubah. Medan magnet yang berubah diperkuat oleh adanya inti besi dan dihantarkan inti besi ke kumparan sekunder. Sehingga pada ujung-ujung kumparan sekunder akan timbul GGL induksi. Efek ini dinamakan induktansi timbal balik atau mutual inductance. Baiklah teman-teman, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa fisika merupakan pondasi dari kehidupan kita yang sekarang sudah jauh lebih modern. Yang tadinya menggunakan obor atau lilin, kini kita semua dapat merasakan dampak positif dari fisika yaitu dengan adanya listrik. Tanpa disadari, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Baik teman-teman, waktunya memulai diskusi. Silakan pause video ini untuk memulai diskusi. Baiklah teman-teman, jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya, agar wawasan kita semakin bertambah. Meskipun saat ini kita belajar menggunakan sistem jarak jauh, tetapi semangat kita tak boleh padam. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Saya harap video ini dapat sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.